malu. Ya. Kan sama anak sendiri, kenapa mesti malu? Aduh. Nah, Mama. Ya. Nah, ini cukup. Kan anak sendiri, wajar dong anak urus orang tuanya. Enggak. Mama suruh sendiri. Urus sendiri. Ya. Urusannya bagaimana seorang perempuan yang sudah sangat tua seperti ini memiliki spirit kerja keras yang luar biasa. Padahal dulunya bukan orang miskin-miskin amat, tanahnya luas, tapi dijual untuk kepentingan anak-anaknya. Tidak menyerah pada nasib, pada keadaan, tetap bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini dan video hari ini saya akan menjelaskan tentang sosok orang nomor 1 di Jawa Barat. Beliau adalah Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh dari masyarakat Sunda yang insya Allah akan menjadi pemimpin di negara Indonesia, insya Allah. Pada kesempatan hari ini saya akan memanakibkan riwayat dari Kang Deddy Mulyadi yang saya ambil sumber dari beberapa sumber. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok dari keluarga petani CS. Dari seorang keluarga petani hingga menjadi sosok seorang gubernur Jawa Barat. Seperti apakah kisah perjalanan dan juga manakib dari Kang Deddy Mulyadi? Tetap di Ahli Riwayat. Abi yang dipotong di situ. Udah Bu, udah. Nanti dipotong ya. Perubahan harus dilakukan secara perlahan tapi pasti. Video kali ini kita akan membahas seorang tokoh politik, yaitu Bapak Aing atau yang lebih dikenal dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita akan bahas kisah hidup beliau dari yang awalnya seorang petani sederhana menjadi sosok seseorang nomor 1 di tanah Sunda, Jawa Barat. Di tengah hamparan sawah Subang lahirlah seorang anak petani yang kelak menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Jawa Barat. Inilah kisah Kang Deddy Mulyadi, seorang pemimpin yang bangkit dari kesederhanaan seorang petani menuju puncak kepemimpinan. Kang Deddy Mulyadi lahir pada tahun 1971 bertepatan dengan tanggal 11 April di Kampung Sukadaya, Kabupaten Subang. Kang Deddy Mulyadi lahir dari keluarga petani, cinta kepada para petani Indonesia, dan juga sangat bijaksana ketika ngobrol dengan para orang tua. Beberapa faktor dan juga beberapa fakta, Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang pemimpin yang lahir dari keturunan petani dan warga asli dari warga masyarakat Sunda, ya. Kecintaannya dan juga kewibawaan beliau terhadap orang tua ataupun sebaliknya sudah patut kita contoh dan patut sekali kita cintai. Sosok Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi yang cinta kepada budaya, sejarah, dan orang tua. Ayahnya bernama Salin Ahmad Suryana, merupakan seorang pensiunan tentara. Sementara ibunya bernama Karsiti, merupakan anggota Palang Merah Indonesia. Makan nasi dengan garam dan bawang adalah hal biasa bagi Kang Deddy Mulyadi semasa kecil. Sementara makan ikan asin jadi kemewahan tersendiri pada saat itu. Sejak kecil, Kang Deddy Mulyadi bekerja sebagai penjual es mambo, kuli angkut, hingga tukang ojek untuk membantu perekonomian keluarga. Riwayat pendidikan menjadi jalan Kang Deddy Mulyadi mengejar mimpi. Dari SD Sukabakti, SMP Kalijati, hingga SMA Negeri Purwadadi. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas dan gigih. Meski lolos masuk ke Universitas Pajajaran, keterbatasan beliau dalam biaya membawanya ke STIH Purnawarman Purwakarta.
kemudian lulus pada tahun 1999. Beliau aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Kang Deddy Mulyadi pun mulai menunjukkan jiwa kepemimpinannya sejak masih muda. Karir politik Kang Deddy Mulyadi pada tahun 1999 ketika beliau terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta melalui Partai Golkar. Beliau terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta mendampingi Bupati Lili Hambali Hasan hingga tahun 2008. Meskipun dari keluarga petani, Kang Deddy Mulyadi bisa membuktikan kepada Indonesia bahwa beliau mampu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan insya Allah kedepannya akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dijelaskan dalam satu ramalan Jagabaya akan menemukan sebuah kemakmuran di Indonesia ketika pemimpin itu dipimpin langsung oleh warga kebangsaan dari orang-orang Sunda. Dan Kang Deddy Mulyadi ini mungkin adalah salah satu sosok yang diramalkan karena melihat dari potensi dan juga notabene beliau sebagai seorang gubernur dan pecinta sejarah, penggiat budaya dan pecinta dari berbagai budaya-budaya yang berada di Nusantara. Kayaknya Kang Deddy Mulyadi ini merupakan salah satu sosok reinkarnasi dari Prabu Siliwangi yang menjelaskan, mengartikan kepada kita bahwa silih asah, silih asuh, silih asih, silih wewangian yang bermakna Siliwangi. Masa jabatannya sebagai wakil bupati tidak selesai karena Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Purwakarta pada Pilkada 2008 silam. Berpasangan dengan Bapak Dudung Bakhtiar Supardi, Kang Deddy Mulyadi kembali terpilih untuk menjadi periode kedua sebagai bupati pada tahun 2013 hingga 2018. Kali ini bersama Dadan Koswara. Selama menjabat bupati, Kang Deddy dikenal dengan pendekatan humanis dan fokus pada pelestarian budaya Sunda, seperti membangun taman seni, patung wayang, dan mewajibkan pakaian adat Sunda di lingkungan kerja dan sekolah. Salah satu kebijakan populernya adalah melarang guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa agar pembelajaran akademis diselesaikan di sekolah. Namun, kebijakannya melarang permainan daring di warnet Purwakarta menuai kontroversi di kalangan perusahaan kecil. Pada tahun 2016 silam, Kang Deddy diaklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat, menggantikan Irianto Saifuddin hingga tahun 2020. Pada Pilgub Jabar 2018, Kang Deddy Mulyadi maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar. Namun kalah dari pasangan Ridwan Kamil dan UU Rujhanul Ulum. Pada tahun 2019, Kang Deddy Mulyadi terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jabar 9, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan duduk di Komisi 6 hingga 2003. Beliau juga menjadi ketua tim kampanye Joko Widodo untuk Jawa Barat pada Pilpres 2019. Pada bulan Mei 2023, Kang Deddy Mulyadi mengundurkan diri dari Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra pada pemilihan legislatif 2024. Kang Deddy Mulyadi kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dengan raihan 375.678 suara. Suara terbanyak di dapilnya pada Pilgub Jabar 2024. Kang Deddy Mulyadi kembali mengajukan sebagai calon gubernur bersama Erwan Setiawan, mantan wakil bupati Sumedang. Pada tahun 2018-2023 diusung Koalisi Indonesia Maju, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI. Mereka mendaftar ke KPU Jawa Barat pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan visi Jabar Istimewa, menekankan keunggulan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan, dan lapangan kerja. Pasangan Deddy Erwan memenangkan pilkada dengan total 62,22% suara. Dari total suara 14.130.192 suara, rekor tertinggi dalam sejarah Pilgub Jabar. Unggul di semua 27 kabupaten dan kota. Mereka resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, terpilih pada tanggal 9 Juli 2025 dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Kebijakan sebagai gubernur, Kang Deddy Mulyadi langsung mengambil langkah tegas. Ia mencopot kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar larangan perjalanan sekolah keluar provinsi. Selain daripada ahli politik, bahwa syakul kalam dan histori beliau ketika menimba sebuah ilmu pengetahuan, ilmu sejarah dan budaya, Kang Deddy Mulyadi pun aktif dalam berbagai organisasi dan kemiliteran. Beliau menguasai dari segi ilmu-ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu budaya, dan hingga saat ini beliau praktekkan ilmu-ilmu tersebut. Kang Deddy Mulyadi tegas ketika mendapati sebuah perusahaan-perusahaan yang ilegal dan ormas yang meresahkan masyarakat. Apapun itu, Kang Deddy Mulyadi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita praktek menimba sebuah kehidupan di dunia yang luas. Jangan bertanya sudah sholat atau belum, sudahkah kita mempraktekkan sholat kepada diri kita. Itulah Kang Deddy Mulyadi yang diucapkan kepada kita warga masyarakat Indonesia. Cintailah kita pribadi, baru kita mencintai orang lain. Jangan lupa untuk senantiasa selalu berusaha dalam menanggapi sebuah masalah, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Ia juga memperkenalkan kebijakan-kebijakan kontroversial seperti jam malam untuk belajar, menetapkan jam masuk sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk meningkatkan disiplin. Kebijakan lain yang menuai kritik adalah mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer untuk rehabilitasi, yang dianggap beberapa orang tua mungkin melanggar hak anak. Kang Deddy Mulyadi itu salah satu pemimpin yang tegas, konsisten, dan saklek. Ketika mendapati sebuah laporan bahwa ada bisnis ilegal yang didirikan, beliau langsung tutup sarana bisnis tersebut. Ada ormas yang meresahkan masyarakat, tidak melalui perantara orang lain, beliau sendiri yang langsung tindak lanjuti ya. Ini salah satu kewajiban dan memang contoh untuk kita dan juga para pemimpin yang lain, bagaimana caranya kita mempraktekkan hukum itu di lapangan. Deddy Mulyadi juga memerintahkan pembongkaran taman hiburan fantasi di Puncak Bogor pada Maret 2025 karena resiko banjir bandang, serta berencana mewajibkan penerimaan bansos mengikuti program keluarga berencana. Khususnya vasektomi untuk pria, fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan 100% hingga 2026. Pengembangan monorail di wilayah Bandung Raya dan reaktivasi jalur kereta era kolonial. Beliau juga mengalokasikan anggaran besar untuk ruang kelas sebesar 1,2 triliun, perbaikan jalan 2,4 triliun, listrik untuk masyarakat miskin 350 miliar, dan program rumah tidak layak huni sebesar 125 miliar. Deddy Mulyadi menggait Ignatius Jonan dan Susi Pujiastuti sebagai penasehat pembangunan. Adapun kontroversi dan juga tantangan, perjalanan Kang Deddy Mulyadi tak selalu mulus. Kebijakannya saat memimpin seperti larangan permainan daring di warnet dan pemasangan patung wayang menuai kritik dari ormas-ormas tertentu. Bahkan mendapatkan tuduhan pula dari kelompok-kelompok tersebut. Namun, Kang Deddy Mulyadi menjawab dengan dialog terbuka dan fokus pada visi dan juga misi membangun masyarakat. Adapun kehidupan pribadi di balik jabatannya, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok sederhana yang mencintai budaya. Beliau mempertaruhkan dapur kayu bakar dan aktif di media sosial. Berbagai kisah inspiratif yang membuatnya dicintai jutaan pengikut. Bersama keluarganya, ia tetap rendah hati, menjunjung nilai-nilai leluhur. Kang Deddy Mulyadi menikahi dengan Sri Mulyawati pada tahun 1997 dan memiliki satu orang putra, yaitu Maulana Akbar Ahmad Habibi yang juga aktif di politik. Pernikahan ini berakhir sebelum ia menikah dengan Ane Ratna Mustika, yaitu mantan Bupati Purwakarta 2018-2023. Dari pernikahan Ibu Ane dan juga Kang Deddy Mulyadi, beliau dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama Yudhistira Mangung Aling Rahmaning Hurip, dan juga yang kedua Nihyang Sukma Ayu. Kang Deddy Mulyadi dan Ibu Ane bercerai pada tahun 2023. Keluar dari pembahasan keluarga daripada keluarga Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi juga dikenal menjunjung tinggi budaya Sunda yang menjadi akar pribadi sebagai penggiat budaya dan juga sejarah. Terlihat dari dapurnya yang menggunakan kayu bakar, gaya hidup sederhana yang mempertahankan nilai-nilai tradisional.
Ia juga aktif di beberapa media sosial, terutama platform media YouTube, yang menjadikannya salah satu tokoh politik yang berpengaruh di platform tersebut menurut Indonesia Indikator. Kesimpulannya, dari seorang anak petani di Kabupaten Subang hingga menjadi seorang gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi adalah bukti bahwa kerja keras, keberanian, dan cinta pada budaya bisa mengubah takdir. Bersama rakyat, ia menapaki visi Jabar istimewa untuk menjadikan masa depan yang lebih baik. Sekian pembahasan riwayat Kang Deddy Mulyadi yang saya ambil dari berbagai sumber. Riwayat Kang Deddy Mulyadi ini merupakan salah satu nilai-nilai kehidupan untuk kita, dan bagaimana caranya kita mencontoh beliau, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Intinya Kang Deddy Mulyadi mengajarkan kepada kita bagaimanakah caranya kita menghargai dan menghormati orang tua, menghargai hidup, tegas dalam menindaklanjuti hukum, dan amal ma'ruf nahi mungkar ya. Semoga video kali ini bisa menjadi salah satu video dokumentasi bagaimanakah caranya kita cinta terhadap sosok seorang pemimpin Indonesia. Mungkin untuk konten video kali ini akan admin akhiri, dan semoga sahabat semuanya merasa terhibur. Dan jangan lupa ya, untuk lokasi saat ini saya berada di Kampung Budaya Pandanwangi yang berada di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang. Jangan lupakan sejarah dan cintai budaya-budaya leluhur kita. Terima kasih. Salam CS. Meskipun keturunan dari meskipun keturunan dari demikian kira-kira Hayang bujak pada, hayang bujak pada. mantan Pak. Ayo maju pulang panasan. Wilujeng. Mangga Wilujeng.